Anda kembali menyaksikan Net Bali. Iya, baru-baru ini heboh mengenai polusi udara di Jakarta yang katanya nih terburuk di dunia. Ini menurut sebuah mobile application Air Visual. Nah, kita tuh harus mengecek ya, benar tidak sih kira-kira udara di Jakarta seburuk itu? Ini dia Laras dan Jordi Yonatan punya liputannya untuk kita. Sudah menjadi rahasia umum kalau Jakarta sebagai kota metropolitan masih belum bisa terbebas dari namanya macet. Karena memang sebagian besar penduduknya lebih memilih untuk menggunakan transportasi pribadi dibandingkan dengan transportasi publik. Bahkan, sebuah survei menyebutkan ada sekitar 18.000 kendaraan yang melintasi kota Jakarta setiap harinya. Maka dari itu, kemacetan bukan satu-satunya masalah, tetapi juga tingkat polusi yang kian mengkhawatirkan. Tahu nggak, tanggal 25 Juni 2019 kemarin, Jakarta ditetapkan sebagai kota dengan tingkat polusi terburuk sedunia melalui aplikasi Air Visual. Kalau yang belum tahu Air Visual apa? Ini nih. Air Visual adalah sebuah aplikasi yang dapat memperlihatkan peta polusi sebuah daerah. Nah, di situ kita bisa melihat AQI atau Air Quality Index yang memperlihatkan tingkat keparahan dari polusi sebuah daerah. Nah, cara mengukur AQI itu gimana sih? Yaitu dengan menghitung kandungan-kandungan polutan utama seperti karbon monoksida, nitrogen dioksida, ozon permukaan tanah, belerang, PM2,5, dan juga PM10. Nah, semakin tinggi nilainya, maka semakin tinggi pula tingkat polusi di sebuah daerah tersebut. Kalau AQI hari ini juga tergolong tinggi nih di Jakarta, yaitu mencapai 152 atau unhealthy. Nah, ini sih nggak ada apa-apanya dibandingkan tanggal 25 Juni kemarin yang sempat tergolong sangat tinggi atau 240 yang tergolong very unhealthy. Ngeri ya. Dan ini benar nggak sih? Terus dampaknya apa? Jadi dari hasil pengolahan data kita, jadi memang ini adalah dasarian kedua bulan Juni. Memang ada kenaikan yang drastis di konsentrasi polutan, khususnya polutan yang ukurannya PM10 dan 2,5. Memang ada kenaikan yang cukup signifikan seiring dengan musim kemarau yang memang diprediksi sudah mulai masuk di bulan-bulan Juni. Polutan jadi yang bisa masuk ke dalam pernafasan dalam, dan ini secara jangka panjang akan berpengaruh terhadap kesehatan dan bisa menyebabkan kelahiran prematur terhadap ibu-ibu yang sedang hamil. Ngeri ya. Nah, maka dari itu untuk mengantisipasi bahayanya, jangan lupa setiap keluar ruangan kita harus menggunakan masker seperti ini nih. Dan jangan lupa untuk berkontribusi mengurangi tingkat polusi udara, maka pilihlah transportasi publik dibandingkan dengan kendaraan pribadi. Seperti ini nih, yang baru yang harus coba MRT. Ras Putri Yonatan melaporkan untuk Net. Dadah.